hati-hati pada saat ingin memberikan nasihat pada anak, ya, kurangi kata jangan atau hindari kata jangan. Jadi ngomongnya apa? Ya ibu maunya apa? Jangan berantem. Ibu maunya apa sama saudaranya dia? Adek, ya? Iya, yang damai ya nak. Bunda pergi dulu sebentar mau kajian di Rumil. Yang damai ya sayang ya, yang damai. Yang damai. Jangan lari, jangan lari. Apa yang terjadi? Lari. Makanya sekarang guru-guru bagus kan? Ya, jalan saja nak, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja. Jangan naik, jangan naik, jangan naik. Udah naik bu. Ayo turun nak, turun, 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 turun. Ya, makanya prasangka ini sering sekali yang kepala kita tuh isinya jangan, 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 jangan. Ini yang harus dikelola kalau mau hidupnya lebih beruntung, sebuah pilihan. Ya, lanjut. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi ibu tidur pun bergetar bu. Ya. Siapa yang pernah tidur terus mimpi ketemu almarhum orang tua yang sudah pergi misalnya? Ya, sinyal kita itu yang ketemu, astral kita, kausal dan spiritual kita yang betul-betul jumpa. Apakah beliau yang hadir dalam bentuk energinya? Karena yang nggak ada pada orang sudah meninggal, badan selulernya, badan bioplasmiknya masih ada, nggak pernah mati. Atau kita yang datang ke alam barzah. Makanya tadi dikatakan gelombang spiritual menembus alam. Ibu doakan buat orang-orang yang sudah meninggal, dia masuk ke alam itu. Ibu mau doakan untuk 5 tahun ke depan anak-anak mau jadi apa, itu pun dia menembus waktu. Itu kerennya gelombang spiritual tadi. Ya. Next. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, coba lihat apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala kita. Anakku ya Bu Aisyah, aduh semakin bandel aja, semakin susah diatur, semakin susah diatur. Hati-hati, bisa jadi kalimat kita yang bikin seperti itu. Makanya introspeksi ya. Ya, next. Nah, pernah satu training mau membuktikan apakah badan kita ada magnetnya, itu bisa dikelola Bu, dan betul-betul nempel nih. Taruh, nempel itu. Ya, ada yang begini nih. Coba. Nah, ibu mau begini. Kalungnya begitu ya, saking magnet kita ada. Kemudian kalau nanti ada olah tubuhnya sedikit, maka magnetnya cepat nempel. Kalau saya nggak mau terlalu lebay kayak gini, takut ke dapur pisau datang semua atau jalan-jalan paku datang semua ya. Cuman waktu workshop ini menandakan memang kita ada magnet kita. Itulah makanya ada kekuatan doa. Itulah semua manusia apapun agamanya disuruh doa supaya apa? Narik peristiwa yang kita ucapkan itu. Ya, lanjut. Hukum itu disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Bukan hanya ibu ucapkan. Kadang-kadang dalam pertemanan ibu akan bersama orang yang satu sifat dengan ibu. Ibu senang misalnya ya masak, ketemu aja orang senang masak tuh. Ya. Ibu senang tanam bunga misalnya, ketemu aja. Ibu senang kajian, ketemu aja orang-orang yang senang kajian. Iya Bu Vera. Karena satu sifat. Bapak-bapak yang senang moge, ketemu aja tuh. Dan selalu ngomongnya, kebetulannya kita ketemu. Itu bukan kebetulan, itu betul-betulan. Kenapa? Karena sinyal ini juga membawa hobi dan bakat yang ada di kepala. Maka dia narik. Ya, narik orang seperti yang bakat kita. Ya. Lanjut. Ini kata para ahli. Mari kita lihat kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Kalau kata para ahli masih bisa kita ragukan. Tapi kalau kata Allah, firman Allah dalam Quran, buat orang yang beriman sudah tidak boleh meragukan. Ya. La roiba fi hudal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang disebut ucapkan bukan hanya verbal Bu, yang diucapkan dalam benak, yang diucapkan dalam perasaan, yang diucapkan dalam emosi. Ya, ini sudah janji. Bahkan kalau Al-Quran konteksnya, kalimatnya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka konsep ini, peraturan ini berlaku untuk semua manusia, apapun agamanya. Karena dia punya otak, karena dia punya sinyal. Ya. Di situ dikatakan apa yang dijanjikan itu, kalimatnya bukan lagi insya Allah, pasti terjadi sesuai apa yang kamu ucapkan. Maka kalau ibu berharap terhadap Ananda mau jadi anak yang apa, ibu sebut terus, sebut, bukan cuma lewat mulut, pikirannya juga disetting itu. Kalau ibu misalnya ada takut, tapi kan dia nggak belajar, gampang istighfar Bu, astagfirullahaladzim, insya Allah ya, anak ini rajin, anak ini rajin, anak ini rajin, terus ngomong gitu. Ya. Tuh Bu Aisyah, kalau semua manusia bisa begini, ya berarti nggak ada kaitannya sama agama dong.
agama seseorang itu berisi ritual-ritual kan, berisi ibadah-ibadah khusus. Nah, ibadah-ibadah khusus ini ternyata berpengaruh dengan panjangnya sinyal. Secara general, setiap manusia yang punya otak kena hukum ini, tetapi berpengaruh juga pada ibadahnya. Ya, boleh langsung Mbak Wiwi yang saum itu. Ya, apa ibadahnya? Misalnya seseorang rajin saum ya, rajin puasa, maka sinyalnya jauh lebih panjang lagi. Bu Vera hari ini saum nggak? Lagi M ya. Ini tadi seandainya tidak M dan hari ini saum, sinyal Bu Vera itu nggak segitu, lebih panjang lagi. Karena saum itu memperpanjang sinyal. Karena sinyalnya panjang, maka hati-hati bicara. Itulah kenapa orang lagi puasa nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast Bu. Lagi puasa ngeluh. Badan gua ngilu banget, badan gua lagi puasa Bu. Tambah ngilu Bu. Karena lagi sinyalnya 4G, ibu ngeluh. Nah ini dia. Makanya kalau ibu mau kuatin doa ibu dengan sinyal yang panjang, di atasnya 4G, saum Bu. Orang puasa bukan hanya orang Islam saja. Teman-teman Kristen puasa kan? Buddha puasa. Nah, makanya mereka juga bisa memperpanjang. Ya. Cuman memang ya saumnya orang Islam itu sesuai banget dengan kebutuhan tubuh. Sebelum subuh ya harus diisi dulu. Buat apa? Ya ini buat bahan bakarnya sinyal. Apa itu? Ya minum air, energinya apa? Listriknya. Bahannya apa yang mau dikasih listrik? Ya karbohidrat, terserah ibu. Mau nasi kah, mau korma kah, mau madu kah, monggo. Yang penting kata Nabi ada sahurnya. Ditinjau dari badan ini itu untuk bahan dasar bawa sinyal tadi. Semakin panjang itu semakin siang, dan paling panjang menjelang buka puasa. Makanya afdal doa menjelang buka puasa. Ya, doa Bu apa saja Bu terserah ibu. Ya, sepanjang itu juga doa tuh, wah keren banget. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Next, sedekah. Sedekah. Ya, kok sedekah Bu Aisyah? Emang benar memperpanjang sinyal? Betul. Kenapa? Karena tadi ibu lihat ya bulat-bulat tadi yang disebut pembuluh meridian, dia terbagi dua Bu, yang kiri dan kanan. Kiri fungsinya receiver, ya, kanan transmitter. Kiri menerima, kanan memberi. Coba Bu, ingat Bu, ayo kiri terima, kirinya Bu jalanin. Terima, kanan kasih, ya, terima kasih. Receiver, transmitter. Kalau ibu sering memberikan pakai tangan kanan, maka sinyal transmitter memanjang. Karena yin yang harus seimbang, maka receiver juga akan sama panjangnya. Kalau ibu rajin memberikan sinyal panjang, maka akan rajin juga menerima. Itu. Cuman banyak orang setelah sedekah, kan sinyal panjang nih, sinyal kan hanya fungsinya membawa membroadcast pesan, ya. Habis sedekah dia ngeluh. Siapa yang punya saudara yang sering banget sebulan sekali datang minta uang? Ada? Ya ada, ya ponakan gitu kan, ada ya. Datang, kita sering taklim, kita bilang suruh kasih karena ibadah, oke kita kasih. Ya, kita lupa dari tinjauan energi, sinyal memanjang. Udah ngasih, udah bagus waktu ngasih. Pas dia pergi kita ngeluh, datang melulu tiap bulan. Maka apa yang terjadi? Sinyal lagi panjang, ibu ngomong datang melulu tiap bulan. Datang lagi nggak? Nah ibu yang ngomong. Karena kalimat datang melulu tiap bulan, ibu lagi panjang sinyalnya. Benar itu orang. Belum lagi sampai rumah udah setting bulan depan gua datang. Karena sinyalnya sampai ke dia. Kalau ibu nggak kepengen dia datang tiap bulan, ibu pengennya apa? Nah waktu ibu ngasih, ya Allah ya kasih petunjuk untuk dia usaha sendiri, jadi punya uang sendiri. Ngomongnya gitu. Kita sering gitu ya, pengemis datang, ini dia nih yang langganan datang. Kalimatnya langganan datang sih, besok datang lagi lah ibu juga yang ngomong. Makanya hati-hati pada saat sudah memberi, langsung ngomong yang baik-baik. Kan namanya juga pesan. Ibu sering nggak membroadcast pesan baik? Iya kan? Ada berapa kontak ibu? Berapa ibu? 1000, 2000, 3000? Nah, jadi 3000. Kalau kontak baik-baik dapatnya pasti baik-baik ya. Minimal thanks Vera, jazakillah khairan kathiran, atau paling nggak jempol gitu kan. Coba sekali-sekali 3000 itu broadcast yang kalimat yang jelek. I hate you. Mari kita tunggu responnya apa. Paling nggak dia akan nulis ya, so do I. Atau paling nggak paling banyak, kenapa lo Fer?
ya kan? Sama. Jadi sama, sinyal ini keluar terus ibu. Tinggal ibu pesan apa ngomongnya, hati-hati. Dan ini ibadah-ibadah yang membuat sinyal semakin panjang. Makanya disuruh kita sedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Sedekah yang tidak wajib namanya infak. Semua memperpanjang itu, ya. Buat siapa aja Bu Aisyah? Nah itu dalam Islam ada aturannya. Sedekah itu diminta ada zonanya. Zona pertama yang terdekat siapa itu? Orang tua. Kasih Bu, ayah kita, ibu kita, duitnya lebih banyak Bu Aisyah. Tapi kalau dari kita dia seneng banget. Siapa lagi? Yang masih punya adik, punya kakak, ya. Anak bukan sedekah ibu, nafkah itu. Suami ke istri itu bukan sedekah, itu nafkah. Kalau nafkah kudu. Ya, iya. Siapa lagi Bu Aisyah? Ya, orang di rumah, maaf, khadimat kita di rumah. Gaji, itu gaji sesuai dengan dia punya kerja. Di luar itu ibu kasih jadikan itu infak, sedekah, masya Allah itu luar biasa. Dia doanya lebih kenceng nanti. Ya. Siapa lagi? Nah, baru mungkin masjid sekitar rumah dulu, anak yatim sekitar rumah. Terus menurut Nabi kalau kita ke anak yatim, ya lebih baik kasih sendiri. Terus belai rambut anak yatim akan dibalas sebanyak rambut itu.